Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar Bela Diri Abadi bagian 110. Penyembuhan luka Dao. Malam itu, keluarga Hao Tian menyiapkan jamuan perayaan yang luar biasa meriah untuk Charlie, sebuah perayaan sejati bagi seluruh klan. Suasana di jamuan makan sangat gembira, dan Charlie menjadi pusat perhatian semua orang. Namun, beberapa orang menunjukkan ekspresi canggung dan bingung di wajah mereka. Mereka adalah para tetua keluarga Hao Tian, terutama Jared Hao Tian, yang hampir terjatuh dari kursinya ketika mendengar tentang aliansi Canyuan. Wajahnya memerah karena malu. Ia telah hidup selama ratusan tahun, namun ia telah salah menilai orang. Secara halus, ia rabun. Secara terus terang, ia memandang rendah orang lain. Namun, Charlie mengabaikan semua itu. Dia tidak punya waktu untuk berdebat dengan keluarga Hao Tian tentang masalah-masalah ini. Pesta berlanjut hingga larut malam, dan sekelompok pria tua itu semuanya mabuk berat, terhuyung-huyung, dan berwajah merah. Teman muda Brian Qin, kata Khalid Hao Tian sambil memegang tangan Charlie dan tersenyum padanya, kau belum menemui istrimu, kan? Saya. Bagaimana menurutmu tentang Munku? Sebelum Charlie selesai berbicara, Khalid Hao Tian mengedipkan mata padanya, bagaimana kalau kalian berdua mencobanya? Paman, apa yang tadi kau katakan? Selena menghentakkan kakinya, pipinya memerah, dan menatap tajam Khalid Hao Tian sebelum berbalik dan berlari seolah melarikan diri. Di sini, bibir Charlie berkedut lebih dari selusin kali. Berpacaran dengan Selena. Apa kau bercanda? Dia saudara tirinya. Jika dia dan Safia adalah suami istri, itu akan menjadi hubungan guru-murid, tetapi berpacaran dengan Selena akan menjadi inces. Charlie berpikir dalam hati, jika dia mengungkapkan identitasnya sekarang, Khalid Hao Tian mungkin akan langsung menangis. Terkadang, lebih baik tidak bertindak sebagai mak comblang atau menyebar gosip untuk orang yang identitas aslinya tidak kita ketahui. Mereka mungkin saudara tiri. Tanpa berpikir panjang, Charlie secara sadar menjauhkan diri dari pria tua itu. Jika semua pria tua yang mabuk-mabukan itu mulai membicarakan tentang pernikahan, itu akan menjadi omong kosong belaka. Meskipun saat ini dia menggunakan identitas Brian Qin, dia tahu bahwa cepat atau lambat dia harus kembali menggunakan identitas Charlie, dan cepat atau lambat keluarga Hao Tian akan mengetahui identitas aslinya. Bukankah akan canggung jika bertemu dengannya saat itu? Kenapa tidak ada yang mengenalkan aku pada seorang istri? Di sini, William, Robert, dan Serke hanya bisa menghela napas dan mendecakkan lidah karena takjub melihat betapa populernya Charlie. Ketika seseorang menjadi terkenal, segalanya benar-benar berubah. Kami punya banyak di Istana Qixi, kenapa kalian tidak pergi mengambil beberapa? Kata Nina sambil tersenyum kepada mereka bertiga. Anggap saja kami tidak mengatakan apa-apa. Ketiganya terbatuk pelan, dan masing-masing tanpa sadar menyentuh sisi tubuh mereka. Setiap kali topik pergi ke Istana Qixi muncul, mereka tanpa sadar merasa wajah mereka terlihat sangat tidak wajar. Sementara itu, Charlie sudah diam-diam keluar dari aula utama. Huff. Melangkah keluar dari aula utama, dia menarik napas dalam-dalam menghirup udara segar. Sekarang setelah aku menyembuhkan luka daunnya, sudah waktunya aku pergi. Memikirkan Salman Hao Tian, perasaan Charlie kembali menjadi rumit. Jika dia tidak tahu bahwa Salman Hao Tian telah menderita luka dao, dia tidak akan datang ke keluarga Hao Tian. Mungkin tujuan sebenarnya bukanlah untuk menggunakan formasi teleportasi, tetapi untuk menyelamatkan Salman Hao Tian. Dengan pemikiran tersebut, dia telah menyeberangi jembatan batu kecil dan menuju ke kediaman Salman Hao Tian. Namun, tepat saat ia berbelok di tikungan, ia melihat seorang anak laki-laki memanjat pohon memetik buah roh, membawa tas penyimpanan di satu tangan dan mengambil buah roh di tangan lainnya, dan ia hanya memetik buah-buahan yang besar. Jessie, menyelinap keluar untuk mencuri buah roh di tengah malam, hati-hati jangan sampai tertangkap. Charlie terdiam sejenak. Wanita cantik itu mungkin akan datang menjemputku besok, kata Jessie sambil memasukkan buah roh ke dalam tas penyimpanannya. Aku akan memetik beberapa agar aku tidak perlu mengeluarkan uang untuk membelinya. Kamu benar-benar tahu cara menikmati hidup. Charlie menghela napas dan berbalik untuk pergi. Setelah berbelok di beberapa tikungan, akhirnya dia tiba di halaman terpisah tempat Salman Hao Tian tinggal. Begitu masuk, ia melihat potret-potret yang tergantung di pohon buah roh, semuanya menggambarkan dirinya.
Lebih jauh ke dalam, ia akhirnya melihat Salman Haotian duduk di bawah pohon buah roh, sedang mengukir patung kayu. Tidak hanya dia yang ada di sana, tetapi Lena Hua dan Selena juga ada di sana, membantu Salman Haotian menyeduh teh. Lena Hua dan Salman Haotian baik-baik saja, tetapi ketika Charlie menatap Selena, entah mengapa, dia secara tidak sadar menghindari tatapannya. Teman muda Briankin, apa yang membawamu kemari? Tanya Salman Haotian sambil tersenyum. Karena kau, sebagai kepala keluarga, bahkan tidak ada di aula, aku hanya akan minum beberapa gelas sebagai tanda penghargaan, kata Charlie sambil tersenyum tipis. Aku tidak suka berada di tempat ramai akhir-akhir ini. Lebih baik berada di tempat yang tenang. Salman Haotian tersenyum, tetapi begitu selesai berbicara, setetes darah menetes dari sudut mulutnya, dan wajahnya tampak pucat. Sepertinya luka daunnya kambuh lagi. Melihat ini, Charlie melangkah kecil ke depan dan dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Salman Haotian. Kemudian, dia berubah menjadi petir surgawi berwarna ungu, yang memasuki tubuh Salman Haotian dan menyelimuti jiwanya. Kau juga memiliki petir surgawi. Bukan hanya Salman Haotian, tetapi bahkan Selena dan Lena Hua, yang sedang menyeduh teh, pun terkejut. Ini pertemuan yang kebetulan, kata Charlie sambil tersenyum tipis. Ada api sejati dan guntur surgawi. Salman Haotian menatap kosong ke arah Charlie, ada sedikit kesedihan di matanya, seolah-olah dia sedang memikirkan anaknya sendiri, yang juga memiliki api sejati dan guntur surgawi. Tak lama kemudian, ekspresi kesakitan muncul di wajah Salman Haotian, karena petir surgawi Charlie telah menyelimuti jiwanya. Teman muda, kau, apa yang kau lakukan pada ayahku? Lena Hua dan Selena buru-buru melangkah maju. Ketika jalan kemanusiaan terluka, obat-obatan tak berdaya. Seseorang harus disucikan oleh petir kesengsaraan surgawi dan terlahir kembali dari abu. Charlie berkata lembut, petir surgawiku berasal dari kesengsaraan surgawi, jadi ia dapat menyembuhkan luka-luka Dao tersebut. Bisakah petir kesengsaraan surgawi menyembuhkan luka Dao? Ketiganya terkejut. Tahan rasa sakit ini. Charlie tidak menjelaskan lebih lanjut. Petir surgawi menghantam luka di jiwa Salman Haotian dengan kuat, lalu dengan hati-hati menempanya, dan kemudian memperbaiki retakan tersebut. Tak lama kemudian, ekspresi kesakitan kembali muncul di wajah Salman Haotian. Rasa sakit yang hebat di hatinya membuat seluruh tubuhnya gemetar dan keringat dingin mengalir di wajahnya. Di samping mereka, Lena Hua dan Selena memandang dengan cemas dan penuh harapan. Mereka benar-benar berharap bahwa, seperti yang dikatakan Charlie, petir surgawinya dapat menyembuhkan luka Dao mereka, sehingga Salman Haotian tidak perlu lagi menderita sakit akibat luka Dao. Desis. Taman kecil itu benar-benar sunyi, hanya terdengar gemuruh guntur yang terus-menerus. Wajah Salman Haotian pucat pasi seperti kertas, dan meskipun ia telah mencapai tingkat kultivasi alam kuasi surga, tubuhnya gemetar tak terkendali. Charlie berada dalam situasi yang serupa. Cedera Dao Salman Haotian jauh lebih parah daripada Alexander, dan jiwanya sangat tidak stabil. Dia tidak berani ceroboh dan bertindak hati-hati, keringat mengucur di dahinya. Melihat ini, Selena mengerutkan bibir, lalu mengeluarkan sapu tangan dan menyeka wajah Charlie. Seiring waktu berlalu, kegelapan malam perlahan memudar, dan fajar pun tiba. Barulah kemudian Charlie menarik kembali petir surgawi itu, menghembuskan napas panjang berisi udara keruh, lalu mengeluarkan cairan spiritual dan menelannya. Benar-benar sudah sembuh. Suara gembira Lena Hua terdengar dari seberang sana, seolah-olah dia telah mengetahui rahasia di balik metode tersebut, bahwa luka Dao pada jiwa Salman Haotian telah hilang, aura lemah Salman Haotian juga telah kembali kuat, dan raut wajahnya yang pucat pun telah lenyap tanpa jejak. Untuk waktu yang lama setelah itu, Salman Haotian tetap dalam posisi bernapas dengan kaki bersilang. Auranya perlahan pulih, dan seiring dengan sembuhnya luka Dao dan ditempanya jiwanya, auranya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. 3 jam kemudian, Salman Haotian terbangun, matanya dipenuhi rasa terkejut. Seketika itu juga, Salman Haotian buru-buru berdiri. Meskipun memiliki tingkat kultivasi dan status yang tinggi, ia tetap membungkuk kepada Charlie dan berkata, teman muda Briankin, keluarga Haotianku berhutang budi padamu lagi. Bukan apa-apa, kata Charlie sambil tersenyum tipis. Jika tidak keberatan, senior, bisakah Anda memberi saya salah satu ukiran kayu yang telah Anda buat? Ukiran kayu. Salman Haotian terkejut sejenak, tetapi setelah menyadari maksudnya, dia tidak bisa menahan senyum. Tentu saja. Sambil berbicara,
Salman Haotian menyerahkan ukiran kayu yang baru saja selesai dibuatnya kepada Charlie. Terima kasih, senior. Charlie melambaikan tangannya untuk menyimpan ukiran kayu itu, lalu tersenyum, baiklah, kalau begitu, saya akan pergi sekarang. Tolong bantu saya mengaktifkan formasi teleportasi. Teman muda, apakah kau akan pergi? Ada beberapa hal yang perlu saya tinjau kembali dan urus. Begitu. Kalau begitu ikuti aku, teman muda. Salman Haotian segera melangkah ke satu arah, dan Charlie menangkupkan tangannya ke Lena Hua dan yang lainnya sebelum mengikuti jejak Salman Haotian. Lena Hua baik-baik saja, tetapi Selena ingin berbicara, namun Charlie sudah pergi dan sosoknya menghilang, meninggalkannya dengan perasaan hampa di dalam hatinya. Melihat ini, Lena Hua mengangkat alisnya dan menatap Selena sambil tersenyum, Moon, kau tidak benar-benar mencintainya, kan? Selena tidak berbicara, tetapi sedikit menundukkan matanya, mengerutkan bibir, dan memilih pakaiannya. Meskipun dia tidak berbicara, ekspresi dan tindakannya sudah menjelaskan semuanya. Mimin penasaran bagaimana ekspresi Charlie saat mendengar ini. Pasti terasa aneh bagi seorang saudara laki-laki untuk menjadi kekasih saudara perempuannya. Salman Haotian telah membawa Charlie ke istana bawah tanah. Mengetahui bahwa Charlie ada urusan, Salman Haotian tidak menunda-nunda. Dia mengeluarkan token, memasukkannya ke dalam alur, dan membuka segel susunan teleportasi. Sambil menuangkan esensinya ke dalamnya, dia menatap Charlie dan bertanya, tapi aku ingin tahu kau mau pergi kemana, anak muda. Kirim ke selatan, semakin jauh semakin baik. Charlie tersenyum. Aku akan pergi ke Chu Selatan. Chu Selatan. Salman Haotian sedikit mengerutkan kening, tetapi tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Dia hanya melanjutkan mengukir koordinat spasial pada formasi teleportasi. Teman muda, silakan masuk. Setelah mendengar ini, Charlie melangkah masuk. Tak lama kemudian, perangkat teleportasi itu berdengung dan mulai berputar perlahan, dan kecepatannya terus meningkat. Teman muda, jika suatu saat nanti kau membutuhkan bantuan keluarga Haotian, jangan ragu untuk meminta. Di luar formasi, Salman Haotian tersenyum lembut. Ya, aku akan melakukannya. Charlie tersenyum tipis dan menghilang ke dalam formasi teleportasi dengan suara mendesing. Setelah memasuki lorong ruang spasial, ia mengeluarkan ukiran kayu yang diberikan kepadanya oleh Salman Haotian. Setiap goresan dan garis digambarkan dengan jelas, menangkap kemiripannya dengan sempurna. Charlie Ye. Ketika Charlie melihat dua karakter yang terukir di bawah ukiran kayu itu, dia takjub. Dia tidak menyangka Salman Haotian mengukir dua karakter ini, bukan dua karakter Charlie Haotian. Namun, dia tidak keberatan. Nama hanyalah sebuah label. Setelah menyimpan ukiran kayu itu, dia menarik napas dalam-dalam dan menunggu pintu keluar dari lorong ruang spasial itu tiba. 3 jam kemudian, dia akhirnya keluar dari lorong ruang spasial dan muncul di padang belantara yang tak terbatas. Di mana aku? Charlie menggaruk kepalanya dan melirik dataran luas yang tampak membentang tanpa batas. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain memanggil pedangnya dan langsung menuju ke satu arah. Akhirnya, 3 hari kemudian, dia terbang keluar dari dataran Changyuan. Begitu berada di luar dataran, jumlah orang secara bertahap meningkat, sementara jumlah orang biasa berkurang secara signifikan, dengan semakin banyak kultivator yang muncul. Saat dia terus terbang, sebuah kota kuno yang megah terlihat oleh Charlie. Akhirnya menemukan tempat berkumpulnya para kultivator. Dengan beberapa langkah cepat, Charlie tiba di kaki kota kuno yang besar. Di depan kota kuno itu berdiri sebuah prasasti batu setinggi 3 zang, yang di atasnya terukir 4 karakter besar, kota kuno Changlang. Kota kuno Changlang. Charlie menggaruk kepalanya, matanya melirik ke sana kemari, tetapi dia tidak dapat menemukan ingatan apapun tentang kota kuno Changlang dalam ingatannya. Dengan pemikiran tersebut, Charlie melangkah masuk ke kota kuno itu. Kota kuno Changlang ini sangat makmur. Kota ini mempesona, dipenuhi paviliun dan menara, ramai dengan orang-orang, dan dipenuhi dengan suara para pedagang yang menjajakan barang dagangan mereka. Patut juga disebutkan bahwa energi spiritual di kota ini sangat kaya. Sudahkah kau dengar bahwa Brian Qin menghadapi 18 murid peringkat awan dan Angjen sendirian di pertemuan aliansi Changyuan? Bagaimana mungkin aku belum pernah mendengarnya? Aku hanya merasa aneh bahwa seorang murid yang berada di peringkat ke-99 dalam peringkat angin dan awan begitu hebat. Kau tidak akan tahu ini, kan? Dia telah menyembunyikan kekuatan sejatinya. Saat berjalan menyusuri jalan yang ramai, Charlie hanya bisa mendengar obrolan yang tak henti-hentinya.
Yang terpenting saat ini adalah mencari tahu di mana aku berada. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Charlie melihat sekeliling dan kemudian dengan cepat berjalan masuk ke sebuah toko di salah satu sisi jalan. Yang mengejutkan Charlie, toko itu tampak kecil dari luar, tetapi begitu dia melangkah masuk, dia menemukan bahwa di dalamnya terdapat sebuah dunia tersendiri, meliputi area seluas 1000 kaki persegi. Terlebih lagi, ragam barang yang dijualnya sangat luar biasa, termasuk buah spiritual, artefak spiritual, giok spiritual, dan pil. Aku ingin tahu apa yang dibutuhkan teman muda ini. Saat Charlie melihat sekeliling, seorang pria paruh baya berpakaian ungu melangkah maju. Pria ini tinggi dan ramping, dengan aura santai, seperti seorang paman yang ramah. Senior, apakah Anda punya peta? Charlie membungkuk terlebih dahulu sebelum bertanya. Peta tentu tersedia, tetapi saya tidak tahu peta mana yang Anda butuhkan, anak muda. Pria paruh baya berbaju ungu itu tersenyum tipis, lalu menjelaskan kepada Charlie, harga peta bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, dan ukuran petanya juga bervariasi. Peta yang lebih besar tentu lebih mahal. Apakah Anda memiliki peta seluruh Chu Agung? Tanya Charlie ragu-ragu setelah pria paruh baya berbaju ungu itu selesai berbicara. Mendengar ini, bahkan pria paruh baya berpakaian ungu yang tampak santai pun tak kuasa menahan diri untuk melirik Charlie, mengamatinya dari atas ke bawah sebelum tersenyum lembut. Teman muda, Chu Agung sangat luas. Jangankan pavilion 9 mendalamku yang kecil ini, bahkan aula haus darah pun tak bisa menghasilkan peta sebesar itu. Mendengar ini, Charlie tak kuasa menahan senyum canggungnya. Pria paruh baya berbaju ungu itu mengatakan yang sebenarnya. Terkadang, peta memang sangat penting bagi para kultivator. Chu Agung terlalu luas. Peta sebesar itu tidak berbeda dengan harta karun yang tak ternilai harganya. Senior, boleh saya tanya di mana ini? Setelah mengurungkan niat membeli peta, Charlie menatap pria paruh baya berbaju ungu itu. Pertanyaan ini membuat pria paruh baya berjubah ungu itu agak terdiam. Pertanyaan teman muda itu terlalu umum. Sederhananya, ini adalah kota kuno Changlang. Lebih luas lagi, ini adalah ujung selatan dataran Changyuan Beizhen. Masih di dataran Zhenjiang Utara, gumam Charlie pada dirinya sendiri, lalu menatap pria paruh baya berbaju ungu itu lagi. Senior, apakah ada formasi teleportasi di kota kuno ini? Ya, memang ada, tetapi itu adalah formasi teleportasi kecil. Formasi ini dapat dengan mudah memindahkanmu sejauh 100.000 mil, tetapi formasi teleportasi ini selalu dikelola oleh cabang ketiga keluarga Yuan. Jika kau ingin menggunakan formasi teleportasi ini, kau membutuhkan setidaknya 100.000 batu spiritual, lanjut pria paruh baya berbaju ungu itu. Cabang ketiga keluarga Yuan. Charlie mengangkat alisnya, tidak menyangka telah memasuki lingkup pengaruh keluarga Yuan. Dengan pikiran-pikiran tersebut, Charlie berbalik dan berjalan keluar. Mengaum. Tidak lama setelah meninggalkan toko, Charlie mendengar raungan dahsyat seekor binatang spiritual di belakangnya, diikuti oleh bunyi gedebuk kuku besi binatang itu yang menghantam tanah. Minggir dari jalanku. Segera setelah itu terdengar teriakan yang ganas dan mengancam. Seorang pemuda berbaju putih, menunggangi singa yang diliputi kobaran api merah, dengan angkuh mengacungkan cambuk berapi dan menyerbu maju tanpa perhitungan. Singa api merah itu sangat besar, tertutup sisik, dan api merahnya jelas merupakan api binatang buas, bukan sembarang api binatang buas biasa. Terutama, aura ganas dan haus darahnya membuat banyak orang pucat pasi hanya dengan menyebut namanya. Karena singa merah pada dasarnya kejam, dan karena kemanjaan tuannya, jalanan yang ramai menjadi sangat kacau karena kedatangannya, dan banyak orang tidak dapat menghindar tepat waktu dan terluka oleh singa merah. Sialan, itu terlalu arogan. Banyak orang di sekitar menggertakkan gigi. Kesabaran sesaat akan membawa ketenangan. Aku dengar Master Changming dari Aula Haus Darah baru saja menerimanya sebagai murid beberapa hari yang lalu. Aula Haus Darah. Mendengar tiga kata ini, banyak orang secara naluriah menegang dan bersembunyi di baliknya. Mendengar obrolan di sekitarnya, Charlie juga bergeser ke samping. Bukan karena dia takut pada pemuda berbaju putih itu, melainkan karena dia tidak ingin menimbulkan masalah lebih lanjut di sini. Lagi pula, dia tidak familiar dengan tempat ini, jadi dia memutuskan untuk bersabar. Namun, hanya karena dia tidak membuat masalah bukan berarti dia tidak pernah mencari masalah. Singa merah tua yang sedang berlari kencang menuju Charlie tiba-tiba berhenti. Ia menggerakkan hidungnya, seolah-olah telah mencium aroma yang sangat disukainya pada Charlie, esensi bumi. Terlebih lagi, dengan energi spiritual murni di dalam tubuh Charlie,
ia tak kuasa menjilati lidahnya yang merah menyala, dan matanya yang sebesar mangkuk memancarkan cahaya ganas dan rakus. Setara dengan tingkat keenam alam kekosongan roh seorang kultivator. Ketika singa api merah menatapnya, Charlie tak kuasa menahan diri untuk tidak meliriknya juga, sambil berpikir dalam hati betapa luar biasanya binatang spiritual ini. Dengan wujudnya sebagai binatang spiritual, ia bisa membayangkan betapa mulianya pemuda berjubah putih itu. Memikirkan hal ini, Charlie tak kuasa menahan diri untuk melirik pemuda berjubah putih di atas binatang singa api merah. Auranya juga sangat kuat, tak heran dia dipilih sebagai murid oleh Master Changming dari Aula Haus Darah. Makanlah jika kau mau. Tapi jangan ulangi lagi. Pemuda berbaju putih itu melirik Charlie, lalu menepuk binatang singa api merah. Kata-kata ini menimbulkan kehebohan di antara orang-orang di sekitarnya. Apa ini? Apakah ini semacam upaya terang-terangan untuk membiarkan tunggangan seseorang memakan orang di siang bolong? Pada saat ini, semua mata tertuju pada Charlie, dipenuhi rasa iba. Banyak orang yang sangat marah sehingga ingin bergegas keluar dan menegurnya, tetapi mereka tidak bertindak karena kekuatan yang dimiliki pemuda berbaju putih itu. Di sini, kilatan dingin terpancar dari mata tenang Charlie. Ini benar-benar tidak masuk akal. Apakah kau pikir aku terbuat dari kertas? Kau pikir kau bisa memakanku kapanpun kau mau? Kau sedang mencari masalah. Mengaum. Setelah mendapat izin dari tuannya, singa api merah segera meraung, raungannya dipenuhi dengan keganasan dan kegembiraan. Tubuhnya yang besar melesat ke depan, melompat ke langit dan menerkam Charlie, berniat untuk mencabik-cabiknya di tempat. Mengapa? Melihat ini, banyak orang memalingkan muka, seolah-olah mereka tidak tahan melihat pemandangan berdarah yang akan terjadi. Engah. Seketika itu juga, darah menyembur keluar. Namun, pemandangan Charlie yang tercabik-cabik seperti yang dibayangkan semua orang tidak terjadi. Ketika mereka melihat ke arah mereka semua terkejut. Singa api merah yang besar, ganas, dan haus darah itu sudah berlumuran darah, dan bahkan pemuda berjubah putih yang menjadi tuannya hampir terjatuh. Memakanku ada harganya. Charlie memutar lehernya, tetapi dia tetap berdiri diam, tak bergerak. Darah terlihat mengalir dari tinjunya, tetapi itu bukan darahnya. Itu milik singa api merah. Anak ini sangat garang. Terdengar banyak suara terkejut dari segala arah. Kau berani melukai tungganganku. Kau mencari kematian. Pemuda berpakaian putih itu langsung marah dan melayangkan pukulan telapak tangan yang seolah mencapai langit. Kau pikir kau bisa menahannya? Charlie mencibir, melangkah maju dengan kekuatan luar biasa, jurus 8 kehancurannya bahkan lebih dahsyat dan mendominasi. Bang! Engah! Darah kembali menyembur keluar, dan tulang tangan pemuda berpakaian putih itu hancur di tempat, meninggalkan seluruh lengannya berlumuran darah. Anak ini terlalu kuat. Kerumunan pun bergemuruh. Bunuh dia. Dengan amarah yang meluap, wajah pemuda berjubah putih itu berkerut karena marah, dan pedang pembunuh melesat keluar dari antara alisnya, mengarah langsung ke Charlie. Kau terlalu percaya diri. Charlie mencibir, menggunakan gerakan kaki misterius untuk menghindari pedang mematikan itu di tempat. Kemudian dia muncul di depan pemuda berjubah putih itu seperti hantu dan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menamparkan wajahnya. Bentak. Tepuk tangan meriah itu terdengar keras dan jelas. Pemuda berjubah putih itu, yang masih dalam keadaan terkejut, terpaku di tempat. Ia terlempar dari punggung singa api merah. Sebelum ia mendarat, Charlie meninjunya ke udara lagi. Bang! Mengaum. Melihat tuannya dikalahkan, singa api merah langsung menerkam di tempat. Kemampuanmu masih jauh dari cukup. Charlie malah maju, bukan mundur, tetap tak bergerak dan masih menggunakan jurus 8 kehancuran yang ganas dan mendominasi. Bang! Engah! Seketika itu juga, darah berceceran, dan singa api merah yang menyerang itu terlempar untuk kedua kalinya. Bahkan sebelum menyentuh tanah, Charlie mencengkeram ekornya yang tebal dengan kedua tangan. Saat itu juga, singa merah diayunkan. Ledakan. Dengan bunyi gedebuk yang tumpul, singa api merah raksasa itu dibanting ke tanah oleh Charlie. Tanah yang keras itu hancur menjadi kawah yang dalam. Bahkan singa api merah yang perkasa pun hancur berkeping-keping, dan api merah yang menyala di tubuhnya langsung melemah hingga ke titik terendah. Engah. Charlie menusuk tubuh singa api merah dengan satu tangan, menarik keluar api buas di dalam tubuhnya, lalu menelannya. Api itu langsung dimurnikan oleh api sejatinya, dan kekuatan apinya juga diserap oleh api sejati tersebut. Setelah memusnahkan singa api merah, Charlie membalikkan tangannya dan memasukkan mayatnya ke dalam tas penyimpanannya.
Makhluk ini memiliki garis keturunan yang kuat dan merupakan harta karun dari ujung kepala hingga ujung kaki. Akan lebih baik untuk membawanya kembali dan merebusnya menjadi sup. Setelah melakukan semua itu, Charlie bertepuk tangan dan berjalan menuju pusat kota, meninggalkan sosok kurus di mata banyak orang yang terkejut. Tak lama kemudian, sebuah altar besar terlihat oleh Charlie. Altar itu dipenuhi dengan pola formasi, dan di tengahnya terdapat susunan teleportasi yang bersinar terang. Itu dia. Charlie menarik napas dalam-dalam dan berjalan mendekat. Berhenti. Sebuah suara berwibawa langsung terdengar. Suara itu milik seorang lelaki tua berjubah abu-abu yang duduk bersila di atas formasi teleportasi yang besar. Ketika Charlie tiba, dia sedang beristirahat dengan mata tertutup, jadi dia pasti orang yang menjaga susunan teleportasi tersebut. Senior, saya perlu menggunakan formasi teleportasi. Charlie sangat sopan dan melangkah maju untuk membungkuk. Kau mau pergi kemana? Pria tua berjubah abu-abu itu tetap menutup matanya, dan nadanya tetap acuh tak acuh. Meskipun kultivasinya hanya berada di tingkat ketiga alam kehampaan, dia bersikeras menunjukkan sikap arogan dan superior. Kirimkan aku ke selatan, semakin jauh semakin baik. Kau hanya bisa berteleportasi sejauh 100.000 mil, dan kau harus membayar 100.000 batu roh. Nada suara lelaki tua berjubah abu-abu itu tetap acuh tak acuh, dan dia tidak pernah membuka matanya dari awal hingga akhir. 10.000 batu spiritual, itu benar-benar keterlaluan. Charlie mengumpat dalam hati, tetapi tetap mengeluarkan tas penyimpanan. Namun, tepat ketika dia hendak menyerahkan tas penyimpanan itu, dia diinterupsi oleh suara yang menyeramkan dan ganas. Paman kakek, jangan biarkan dia pergi. Sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, seorang pemuda berantakan dan berlumuran darah menyerbu dari kejauhan. Wajahnya yang dulunya tampan kini berubah mengerikan seperti iblis. Setelah diperiksa lebih teliti, orang ini tak lain adalah pemuda berpakaian putih yang baru saja terlempar ke langit akibat pukulan Charlie. Orang ini dari keluarga Yuan. Charlie benar-benar tercengang. Kota kuno Changlang adalah wilayah keluarga Yuan, dan formasi teleportasi juga milik keluarga Yuan. Dia telah salah perhitungan. Charlie langsung merasa ada yang tidak beres. Dia telah menyerang seseorang dari keluarga Yuan, dan sekarang orang itu ingin pergi. Harlan. Melihat pemuda berjubah putih berlumuran darah, tetua berjubah abu-abu itu buru-buru turun dari altar, wajahnya langsung berubah dingin. Siapa yang berani melukaimu di wilayah keluarga Yuan? Itu dia. Pemuda berpakaian putih bernama Harlan Yuan menunjuk secara diagonal ke udara. Mengapa dia menunjuk ke udara? Karena Charlie sudah menaiki pedang terbangnya dan melarikan diri. Masih mau pergi. Melihat Charlie sudah terbang ke langit, lelaki tua berjubah abu-abu itu segera melangkah ke kehampaan dan mengejarnya seperti pelangi ilahi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melepaskan serangan telapak tangan yang dahsyat. Kau bukan apa-apa di tingkat pertama alam kehampaan. Tanpa diduga, Charlie, yang sedang melarikan diri di depan, tiba-tiba berbalik dan melepaskan tebasan 8 kehancuran, membelah jejak telapak tangan raksasa itu menjadi 2. Kemudian dia melanjutkan dengan tebasan naga bangkit lainnya, yang membuat lelaki tua berjubah abu-abu itu mengerang dan terhuyung mundur. Boom! Diliputi amarah akibat penolakan kuat Charlie, tetua berjubah abu-abu itu memuntahkan pedang pembunuh berwarna merah tua, yang melesat menembus kehampaan seperti sambaran petir. Rasakan kembali. Charlie mengeluarkan cambuk pembunuh dewa dan menghantamkannya dengan kuat ke pedang pembunuh berwarna merah tua itu. Bang! Karena itu adalah senjata spiritual bawaan dengan jejak jiwa, lelaki tua berjubah abu-abu itu terhuyung di tempat, merasakan sensasi berdengung di kepalanya. Melihat ini, Charlie hendak bergegas menghampiri dengan cambuk pembunuh dewa untuk menghabisinya dari kedua sisi ketika dia merasakan 2 aura kuat lainnya melonjak keluar dari kota kuno Changlang, dan aura ini bahkan lebih kuat daripada aura lelaki tua berjubah abu-abu itu. Yang satu berada di tingkat kelima alam kehampaan, dan yang lainnya di tingkat keenam alam kehampaan. Ini buruk. Melihat 2 ahli alam kehampaan lainnya mendekatinya, Charlie segera menyimpan cambuk pembunuh dewanya dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Brian Qin. Salah satu pria yang baru saja menyerang langsung mengenali Charlie, karena dia pernah melihat Charlie di aliansi Chanyuan. Sialan. Dikenali malah membuat Charlie berlari lebih cepat lagi. Tetap di sini. Teriakan keras terdengar dari belakang. Itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah ular piton. Dia melambaikan tangannya dan memanggil jaring besar yang bersinar dengan cahaya spiritual. Jaring itu sangat aneh. Seketika jaring itu melebar hingga 1000 kaki dan turun dari langit untuk menjebak Charlie di dalamnya.
Kau pikir jaring jelek ini bisa menjebakku? Charlie mencibir, melangkah lebih dari 10 kaki. Wos! Dia langsung mengaktifkan teknik kecepatan ilahi Void, dan dengan suara mendesing, dia melesat sejauh 100 kaki, melompat keluar dari area jangkauan jaring. Membeku sejauh 10.000 mil. Charlie baru saja lolos ketika dia mendengar teriakan lain di belakangnya. Begitu teriakan itu berhenti, ruang hampa yang tak berwujud itu langsung diselimuti es dengan kecepatan yang terlihat, dan kecepatan penyebarannya sangat cepat. Charlie melihat seekor burung roh terbang melewatinya dan seketika membeku di udara dingin. Tebasan 8 kehancuran. Charlie melepaskan tebasan 8 kehancuran, dengan dahsyat membelah celah di penjara es Void yang masih belum disegel. Kalian bertiga orang tua, tunggu saja. Charlie menerobos celah dan melesat maju beberapa ratus kaki dalam satu tarikan napas. Kejar. Di belakang mereka, 3 ahli alam Void dari keluarga Yuan mengejar mereka, niat membunuh mereka sangat terasa. Boom! Gemuruh. Tak lama kemudian, serangkaian suara gemuruh bergema di antara langit dan bumi. Charlie berlari menyelamatkan diri, tetapi di belakangnya, satu demi satu gunung runtuh. Ketiga kultivator alam kehampaan dari keluarga Yuan bertekad untuk tidak kembali sampai mereka menangkap Charlie. Dengan demikian, pengejaran dan pelarian tersebut membuat dunia menjadi sangat hidup, dan semua kultivator yang lewat dan melihat pemandangan ini menunjukkan keterkejutan. Aku tidak salah lihat, kan? 3 kultivator alam Void mengejar satu kultivator alam yang sejati. Ethan Yuan, Ephraim Yuan, dan Ezekiel Yuan, ketiga ahli alam kehampaan dari cabang ketiga keluarga Yuan telah dimobilisasi. Anak alam matahari sejati itu hebat. Apakah benar-benar perlu membuat keributan sebesar ini hanya untuk mengejar kultivator alam matahari sejati? Tapi apa latar belakang kultivator alam matahari sejati yang mengenakan topeng hantu itu? Bagaimana dia berhasil menarik perhatian 3 kultivator alam kehampaan dari keluarga Yuan? Sialan, ayo kita bertarung 1 lawan 1. Di tengah diskusi, Charlie berbalik dan mengumpat. Meskipun dia tidak lambat, dia tertekan oleh tingkat kultivasinya dan dikejar beberapa kali, membuatnya berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Bagi orang luar, kata-kata Charlie mungkin tampak arogan dan lancang. Namun, dia berhak mengatakan itu. Sejak mencapai puncak alam matahari sejati, jiwanya telah maju ke alam bumi, dan ki sejatinya telah berevolusi menjadi kekuatan spiritual, kekuatan bertarungnya telah jauh melampaui sebelumnya. Dengan tambahan api abadi, petir surgawi, dan berbagai teknik rahasia, dia benar-benar yakin bahwa dia dapat bertarung melawan kultivator di bawah tingkat ketiga alam kehampaan. Namun, dengan 3 ahli alam kehampaan di belakangnya, bahkan dia pun harus menghindari serangan mereka untuk sementara waktu. Hei, nak, aku terbangun dan mendapati kau membuat keributan. Suara naga kuno Void tiba-tiba terngiang di benaknya. Sepertinya dia bisa melihat kejadian itu melalui 9 klon Charlie. Mereka yang memprovokasi saya duluan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka mencoba memakan saya di situ juga. Sialan. Ayo kita lakukan, ayo kita lawan mereka. Sialan pantatmu. 3 ahli alam kehampaan, salah satunya berada di tingkat ke-6 alam kehampaan, kau bercanda. Charlie mengumpat sambil nyaris menghindari cahaya ilahi yang melesat dari belakang, lalu mempercepat gerakannya lagi. Ada apa dengan anak itu? Di belakangnya, wajah Ethan Yuan, Ephraim Yuan, dan Ezekiel Yuan sudah pucat pasi. Ketiganya, yang semuanya berada di alam kehampaan, mengejarnya dari kota kuno Changlang, tetapi mereka tidak dapat menyusul. Sayangnya, anak itu hanya berada di alam matahari sejati. Di sepanjang jalan, mereka mendengar terlalu banyak suara terkejut, dan mereka kehilangan muka. Saat ini, hari sudah gelap, dan Charlie telah terjun langsung ke deretan pegunungan yang panjang. Ledakan. Seketika itu juga, Ethan Yuan dan kedua rekannya menyerbu masuk, menghancurkan puncak gunung dengan satu pukulan telapak tangan. Charlie terlempar ke udara akibat guncangan tersebut, tubuhnya terkubur di bawah reruntuhan yang berjatuhan. Sialan. Charlie bergegas keluar dari reruntuhan, tak berani berlama-lama, lalu berbalik dan berlari. Kejar. Ketiga ahli alam kehampaan dari keluarga Yuan kembali menyerbu maju, menyerang tanpa henti. Setiap serangan menyebabkan sebuah gunung runtuh, membuat Charlie, yang melarikan diri di depan, berada dalam keadaan yang sangat berantakan. Namun, setelah ketiganya menyusul, gumpalan asap hijau terbang keluar dari tanah dan melesat keluar dari pegunungan seperti bayangan hitam. Di bawah cahaya bulan, wajah sosok gelap itu masih bisa terlihat samar-samar. Bukankah dia Charlie? Bukankah itu aneh?
Bukankah itu membingungkan? Jika Charlie ada di sini, lalu siapakah Charlie yang bertarung dengan Ephraim Yuan di dalam sana? Jika ada di antara kalian yang mengenal Charlie, mereka pasti akan memberikan acungan jempol. Charlie yang dikejar Ethan Yuan dan yang lainnya adalah versi lain dari dirinya yang diciptakan Charlie menggunakan teknik satu ki berubah menjadi 3 yang murni. Memiliki kekuatan tempur dan teknik rahasia yang sama dengannya, inilah misteri dari satu ki yang berubah menjadi 3 yang murni. Siapa Charlie? Dia tipe orang yang bertarung jika bisa menang dan melarikan diri jika tidak bisa menang. Mengapa dia dengan patuh menyerah dan dengan bodohnya bertarung dengan 3 kultivator alam kehampaan di daerah pegunungan terpencil ini? Semakin lama kita bertahan, semakin baik. Aku akan kembali untuk menghancurkan sarang mereka. Charlie, yang baru saja muncul, melirik ke belakang lalu menghilang ke dalam kegelapan seperti hantu. Kembali melalui rute yang sama, Charlie bergerak dengan kecepatan luar biasa, mendorong teknik kecepatan ilahi Void hingga batasnya, seperti seberkas cahaya ilahi yang melesat melintasi kehampaan eterik. Malam telah tiba, tetapi cabang ketiga keluarga Yuan, kota kuno Changlang, tetap ramai. Dari kejauhan, kota itu bersinar dengan kecemerlangan yang sama seperti siang hari, terletak megah di selatan Beizhen Changyuan, agung dan mengesankan, seperti sebuah simbol. Buatlah keributan, ciptakan kekacauan total. Raungan naga Void kuno bergema di benak Charlie saat Charlie, mengenakan topeng hantu, menyusup ke kota kuno Changlang. Tanpa alam kehampaan, aku akan menghancurkan sarangmu. Charlie melangkah maju dan menyerbu masuk ke rumah besar keluarga Yuan. Siapa di sana? Para penjaga aula cabang ketiga keluarga Yuan tiba-tiba berteriak. Mereka yang ingin membuat masalah. Charlie menerjang maju, memegang cambuk suci di tangan kirinya dan gada berduri hitam di tangan kanannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengayunkan cambuk, membuat seorang penjaga terkejut, lalu mengayunkan gada lagi, membuat penjaga lainnya menjadi tak berdaya. Siapa yang berani menerobos masuk ke rumah besar keluarga Yuanku? Merasakan seseorang datang untuk membuat masalah, rumah besar keluarga Yuan itu dipenuhi energi yang bergelombang dari segala arah. Charlie memindai area tersebut dengan inderanya dan menemukan bahwa ada cukup banyak kultivator di alam kekosongan roh, tetapi tidak ada ahli alam kehampaan. Tak lama kemudian, anggota keluarga Yuan yang terus berdatangan mengepung Charlie. Wajah mereka semua dingin. Selama bertahun-tahun ini adalah pertama kalinya seseorang berani datang ke pintu mereka seperti ini di selatan Beizhen Changyuan, dan pihak lain adalah kultivator alam matahari sejati. Aku tidak akan membunuh siapapun, aku hanya menginginkan harta karun itu. Charlie melirik sekeliling. Sombong. Seketika, seorang kultivator alam kekosongan roh bergegas maju, energi spiritual dengan cepat terkumpul di telapak tangannya, hendak melepaskan jejak telapak tangan yang mengerikan. Pergi sana. Bang. Charlie sangat kuat. Sebelum kultivator alam kekosongan roh itu sempat melepaskan jejak telapak tangannya, dia sudah sampai di depan dan mengayunkan cambuk pembunuh dewa miliknya, yang menghantam keras tengkorak kultivator alam kekosongan roh itu. Bagian ini telah mencapai bagian akhirnya. Terima kasih telah membaca dan mendengarkan. Bersambung.